bapak dari Amahai, ada mama dari Halmahera Barat. Jadi gabungan dua suku. Beta studi di SD di Pulau Utara, SMP di Rumah Tiga, Boka, SMA di Paso, SPMA itu di sekolah pertanian, yang biasa bilang sekolah pacol gitu. Begitu. Jadi kalau ada alumni SPMA di sini, ada hormat, karena SPMA itu adik kakak paling dijunjung. Ya, ada hormat untuk kakak dong. Iya, beta kuliah di Fakultas Pertanian. Berarti beta studi 10 tahun 11 bulan baru dapat sarjana. Ada taruh tingkat. Yang berikut beta memilih untuk tetap melanjutkan beta punya studi di kampung. Karena beta sarjana SPMA Sekolah Pertanian, terus kuliah di pertanian, maka beta memilih pulang untuk menjadi petani. Begitu. Kalau orang beta punya kebun ada 4 hektar masih kosong karena beta pemalas bertanam. Beta punya sapi ada yang tersisa hari ini hanya 25 ekor. Begitu ya. Desa Kuribasai. Itu ada bandara di situ, namanya Bandara Kuribasai. Peninggalan Jepang, kemudian diserahkan kepada Auri. Kalau Auri diserahkan kepada sipil, dan beta Opa jadi kepala penerbangan. Tapi beta bapak yang habis sekolah juga. Daerah di sana, lalu beta punya status beta calon kepala keluarga, calon. Beta punya belum nikah sih, jadi masih calon kan. Rencana ya mohon doa untuk dia terselenggara di bulan September. Beta punya calon ke pendeta di GPM. Jadi beta dulu rambut panjang sampai pantat, cuma karena rencana. Jadi biasanya itu dulu itu ketemu begitulah waktu beta belum BPD. Kita lihat kondisi di desa itu biasa lebih musyawarah sekali saja. Lalu setelah itu sudah nanti sampai ketua tanda tangan lah. Gitu. Panggil anggota tanda tangan lalu. Kalau kemudian tanda tangan, dokumen potong sebawa, maka saya ada pencairan. Jadi kemudian seolah-olah bahwa nanti salahnya diketemu lagi, ya sudah DPD tanda tangan. Nah setelah beta belajar ulang, kelompok ini menunggu di situ sudah kepala desa habis ya BPD, itu nih kan jadi BPD lalu belajar ulang kembali. Atau yang mau pertanian komentarnya kita jago, tapi yang ini nih beta ancur lain. Jadi jangan terlalu menganggap wayang di muka ini sesuatu begitu sih. Cuman memang beta lebih fokus kepada tahapan perencanaan. Karena kalau BPD memahami itu sangat fatal. Tahapan di desa itu Bapak Ibu mestinya dalam tahun berjalan itu dimulai dari bulan Januari. Kita lihat di sini hanya ada kalender pemerintahan desa. Mestinya kalender kerja BPD itu ada. Berdasarkan Permendagri 110 itu. Kalau kumpul itu, maka tiap bulan kamu tahu bahwa Bapak Ibu kerja ternyata banyak sekali. Sehingga yang tadi dibilang ops itu kepala desa bisa bilang apa juta tiga gila itu banyak itu tuh. Kamu kasih apa juta itu. Padahal hitungan paku ini kan semestinya opsional itu kan 1-7% dari APBDes. Begitu. Kalau dari anggaran yang kemudian disepakati dalam APBDes itu soal dana bidang pemerintahan itu mestinya 25% dari dana pemerintahan itu harus dikasih ke opsional BPD. Begitu. Kalau sen tahu itu memang betul kepala desa bikin buat juga. Tapi sesungguhnya aku tuh yang lalu kemudian bermusuhan dengan BPD pemerintah desa.
pahami itu lalu bilang perdong baik-baik. Mari ngomong lihat ini. Tombol tugas ini paling banyak. Sebelum musyawarah desa itu, musyawarah perencanaan desa, BPD mesti melakukan yang namanya penjaringan aspirasi. Yang hari ini kemudian trennya adalah reses. Reses BPD itu mesti ada. Turun ke dapil-dapil. Bapak Ibu ini kan dipilih per dapil. Mestinya turun ke dapil. Apalagi yang keterwakilan perempuan, dia mesti kumpul sama perempuan di desa. Lalu tanya dong mau apa, bagaimana untuk desa. Itu dicatat. Dan stop di situ, pulang di kantor BPD bikin musyawarah BPD. Rapatlah dipimpin oleh unsur pimpinan ketua, wakil ketua dengan sekretaris. Lalu di dalamnya kemudian ada ketua-ketua bidang kan di BPD itu sendiri. Bahas di situ. Penyaluran aspirasi itu nanti pada saat musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen yang namanya apa yang batu ini? Potong bukan diskusi, ketemu berpikir. Pandangan resmi BPD. Tapi Ibu dong pernah buat pandangan resmi BPD ketika musyawarah desa? Pandangan umum itu. Buat ya? Itu di dalamnya termuat apa yang Bapak Ibu dapat di masyarakat. Bukan dong karang-karang sendiri, seng. Dasar itu kemudian dia menjadi patokan untuk penyusunan RKP. Tim boleh bikin. Nah, itu nanti dari BPD sudah buat reses atau penjaringan aspirasi itu yang secara langsung. Ada juga yang laporan-laporan ke BPD sendiri. Itu kemudian dicatat tanggal berapa, siapa yang kasih laporan itu, lalu dirapatkan di internal BPD. Kalau menganggap itu penting untuk mesti dibawa ke musyawarah desa, bawa itu. Kalau ini bisa kau selesaikan saja, sebut. Ada skala prioritas di situ, ada perhitungan di situ. Nah, dalam tahapan perencanaan itu, pemerintah desa melakukan pembentukan tim penyusun RKP lewat musyawarah. Musyawarah desa itu, ya musyawarah itu kalau di kebiasaan di kantor BPD yang buat. BPD buat musyawarah pembentukan tim perumus yang kemudian dieskakan oleh kepala desa. Ketuanya siapa? Dong sini ketua siapa biasanya? Sekretaris. Tidak, itu salah. Dipilih dalam forum musyawarah. Karena yang dulu dibuka itu kan kepala desa. DPD kalau 5, ya 5 di sini. Gitu. Pemerintah desa punya tugas ketika musyawarah desa adalah memfasilitasi kegiatan itu. Apa seluruh kebutuhannya pengungsian, mau makan, mau apa semua pengungsi siap. Jadi yang paling pertama adalah pilih ketua. Setelah pilih ketua, pilihlah anggota dari forum. Peserta itu sudah 5 atau 7 atau 9 atau 11 misalkan, ya terserah tapi betul. Lalu sekretarisnya itu sampai 7. Kalau di sini sampai 7? Sampai 7 sekretaris. Sekretaris tim. Salah lagi. Itu juga salah. Yang 7 sekretaris tim adalah ketua terpilih. Jadi contoh 9 orang yang kemudian ketuanya adalah Bapak ini. Setelah 9 terduduk, Bapak ini kemudian bilang dari tong 9 ini yang sekretaris ini selesai. Nah, di dalamnya mesti ada pemerintah desa.
satu, ada keterwakilan perempuan satu dari forum itu, ada keterwakilan lembaga-lembaga di dalam gitu. Yang penting kodok ada semua situ. Ya. Setelah itu SK dibuat oleh kepala desa. Nah, kepala desa membuat SK dan setelah SK diterbitkan di situlah dong bekerja. Dong bekerja sudah. Setelah dong bekerja, maka BPD mesti melakukan yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tapi biasa karena anggaran, potong biasa bikin paket. Musyawarah perencanaan itu kasih gabung dan pada saat musyawarah pemilihan tim itu. Jadi waktu tim langsung sudah musyawarah perencanaan, potong basit sudah usulan-usulan, lalu yang tim tadi harus catat-catat memang. Nah gitu kan. Setelah itu baru dong kerja berdasarkan ada catatan tadi atau dong turun tinjau lokasi. Kalau visit mesti tinjau lokasi itu, cek dulu ini di desa mana, di apa lokasinya, RT mana, berapa anggarannya, mesti cek semua. Nah setelah itu terjadi tim kerja, mesti sudah ada pagu indikatif dari kabupaten yang menerangkan soal tahun depan total anggarannya berapa, sehingga disusun program itu dengan rapnya sudah ada anggarannya. Pertanyaannya, kalau paku belum ada bagaimana? Ketemu susun, tim mau susun misalkan, itu biasanya di situ bikin bagaimana? Biasanya, ya kan bekerja ya, mesti susun kan? Ya oke. Ya. Iya, kan tim menyusun rancangan RKP. Nah, rancangan RKP itu mesti ada paku, harus ada rap kan, disusun semua lengkap. Kalau sudah ada paku itu, dong susun berdasarkan apa? Iya, kalau paku itu belum ada misalkan, pakai paku lama. Benar. Pakai paku lama. Nah kalau pakai paku lama kemudian setelah kan batasan untuk dokumen APBDes itu sampai bulan paling lambat bulan berapa? Untuk tahun depan misalkan. APBDes mesti diketuk perdesnya itu bulan berapa? Ah sudah ini untuk 2025 ini APBDes sudah diketuk belum? Belum. Selamat. Mestinya diketuk di Desember. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau kemudian dong punya insentif itu terlambat misalkan. Karena apa? Dong kerja tidak ada. Mesti yang dikerjakan di bayangkan dari Juni perencanaannya tuh. September itu mestinya sudah masuk di musyawarah desa. September musyawarah desa. Jadi tahapannya itu adalah tim bekerja, setelah tim bekerja kasihlah ke kepala desa selaku penanggung jawab. Sampai di kepala desa mesti memeriksa kembali apakah sesuai dengan RPJMDes kesem. Kan? Kalau ada yang sesuai, yang ada di situ, dia akan panggil ini kenapa masuk. Kalau kemudian itu ditutup oleh masyarakat, oke. Dan kalau ini cuma karakter, harus. Setelah kepala desa lihat bahwa ada evaluasi terkait dengan kerja-kerjanya tim untuk dokumen RKP itu, dilanjutkan dengan kepala desa menyerahkan rancangan RKP, dokumen RKP itu kepada DPD. Lo bikin begitu sih di sini.
sama desa ini. Lalu BPD bikin apa? Setelah belajar, ya oke. Nah, setelah itu, ya kalau ada hal-hal yang sesuatu yang memang tidak jalan, ya katong BPD tetap mesti harus panggil. Sebagai tanggung jawab, katong mesti harus panggil. Oke, setelah BPD, jalan dan segala macam. Oke, itu baik. Ya. Mengawasi dan mengontrol. Oke, setelah dokumen RK rancangan itu kemudian dilihat oleh BPD, ya, sudah BPD sepakat misalkan. Setelah BPD sepakat, BPD bikin apa lagi dengan dokumen itu? Kasih pulang ke Pemdes atau ke rumah? Kami seperti ini ya, kan kita bilang, kita sampaikan bahwa kalau memang sesuai dengan program yang dia jalan di tahun ini, kalau memang dia sudah jalan, otomatis kita mesti Jadi Bobi, sebelum dikembalikan, barang itu sebelum dikembalikan juga. BPD kemudian menyurat kepada Pemdes untuk melaksanakan yang namanya musyawarah kesepakatan. Pernah buat musyawarah kesepakatan antara BPD dengan kepala desa terkait dengan rancangan RKP. Udah pernah buat? Nah, itu mesti dibuat karena itu dasar yang kemudian tertuang dalam Perdes. Jadi setelah itu disepakati bersama, maka selanjutnya BPD bikin apa? Dokumen RKP selesai, rancangan selesai dibahas. Selanjutnya bikin apa? Belum, karena RKP belum ditetapkan. BPD buat musyawarah desa tentang pembahasan penetapan RKPD. Jadi mesti dibahas lagi itu barang. Ya, itu dihadiri oleh siapa? Kepala desa, tokoh-tokoh, unsur-unsur keterwakilan unsur di masyarakat. Dong bahas ulang itu. Ini bilang musyawarah desa tentang, dia berbeda tuh ditentang saja. Tentang apa? Tentang apa? Kalau ngomongin musik, bikin itu. Padahal bikin itu musik dari awal itu. Kok musik tentang penetapan, pembahasan dan penetapan RKPD pernah buat kesen. Sini saya pernah buat, Pak. Itu mesti dibuat. Kalau berita acaranya itu ada. Aduh, ini nanti baru kita izin pimpinan provinsi, kita akan kasih dokumen RKPD, dokumen APBD. Kemudian lihat tahapannya seperti apa. Oh ternyata ketemu si ambil di bagian ini. Kenapa ternyata? Kades mestinya ini ada, kenapa sih ada? Gitu. Bukan untuk kemudian jadi senjata. Ya. Itu bukan jadi senjata, karena ingat BPD dan BPS itu dan kepala desa itu mitra, terpotong mitra kerja, bukan lawan politik, gitu. Nah setelah musyawarah desa tentang pembahasan dan penetapan pengesahan RKPD itu yang dilaksanakan oleh BPD, ditandatangani berita acaranya oleh kepala desa, oleh ketua BPD dan keterwakilan peserta, selesai diserahkan. Lalu sekretaris desa buat rancangan perdes tentang APBD. Dia buat perdes RKPD. Biasanya itu kalau ketum yang biasa-biasa, ketum main satu kali sudah. Oke, semua setuju, tak. Pas habis tanda tangan kita cara semua selesai, beta okor lalu beta langsung masuk. Agenda yang berikutnya kita akan melanjutkan dengan agenda
penetapan PRDS RKPDS. Karena balik itu mau bahas apa lagi kalau sudah karena tadi sudah bahas panjang. Setuju, oke. Dengan demikian belajar selesai. Sah, oke aja. Kasih. Dari situlah kemudian BPD lihat lagi karena dalam rancangan PRDS termuat dokumen RKP tadi. Jadi dong bisa periksa ada kesen yang berubah rancangan-rancangan. Biasanya itu dong berubah di akhir-akhir itu. Nah, kalau ada yang berubah, stop. Ada ini berubah. Ini berubah. Kenapa berubah? Kan dokumen ini juga ketumpunya ada. BPD pegang dokumen kesen. RKP, APBD pegang kesen. Kenapa kamu bisa dipegang? Dulu selalu bilang begini, itu rahasia, itu dokumen negara. Dokumen RKP, APBD sebagainya celana dalamnya pemerintah desa. Jadi siapa yang mau lihat yang dalamnya? Nanti bisa. Dong titik itu kan. Bagaimana mungkin BPD bisa pegang kalau kemudian kesepakatannya ketemu bikin sama-sama? Kan ketemu lihat, ketemu tanda tangan, ketemu menyepakati semuanya di sini. Jadi bilang ke dong sebelum ditandatangani kamu kopi satu per ketor, atau tanda tangan dua-dua ini. Kamu ambil yang asli ini, kamu ambil yang dari kopian, tapi tanda tangannya asli. Karena ketika tanda tangan, minta potong sedikit. Ya. Bikin 3 rangka, tidak boleh 1 rangka. Jadi APBD itu minta potong, kawan, minta potong. Jangan pakai kopi, sistem kopi jangan kalimat itu dibuang. Nanti salah tafsir ya. Jadi dibuka buatnya kalau sebelum tanda tangan APBD dibuatkan 3 rangka asli. Dong tanda tangan kepala itu tangan nompunya dong sudah selesai dong suruh nompu kemarin atau tanda nompu selesai atau suruh nompu sana. Jadi kemarin tanda tangan dong ambil nompu asli ketong ambil nompu asli. Tidak ada aturan yang dibilang harus pegang kopi. ya bisa begitu juga. Begitu. Intinya bahwa kamu harus pegang itu dokumen. Karena ada aturan itu cari-cari sih. Tidak ada aturan yang kemudian menentang atau melarang anggota PPD memiliki dokumen. Apakah RAP memegang? RAP juga semua bisa pegang. Kalau dokumen RKP itu memegang, dipastikan itu di dalamnya itu ada RAP. Toh akan pegang semua itu. Tapi ingat sekali lagi itu bukan senjata kemudian babadok. Itu adalah pegangan untuk ketong mengawasi kerja-kerja pemerintahan desa. Yang kemudian nantinya dilanjutkan dengan yang bikin laporan kinerja itu. Begitu. Setelah ditetapkan selesai, APBD PRDS sudah ditetapkan, BPD jangan pergi keluar kota dulu. Kenapa? Dokumen ini akan dibawa oleh pemerintah desa ke kecamatan, diverifikasi di sana. Biasanya kalau berubah di situ. Ada nomenklatur yang salah, ini salah tulis berubah. Dong suruh rubah, dong pulang mencari BPD, dong kasih tahu BPD ini ada berubah. Itu separuh musyawarah perubahan. Ini untuk dokumen. Alat musyawarah perubahannya RKP tahun berjalan itu ada lagi, ini tersendiri. Ini untuk yang tahapan tahun depan. Nah, setelah itu kalau sampai dia perubahan sama selesai dan dia diposting, berjalan sudah. Itu BPDS yang aman sudah. Berjalan di Ambon ke mana siapa. Kayak beta begitu, Maitua di Ambon, beta di Maluku Utara, jalan-jalan pulang balik begitu. Tapi kita pastikan dokumennya selesai di desa. Beta buang kota sama dengan Bapak Ibu begini juga. Cuma Bapak Ibu ini lebih baik dari beta buang kota. Kenapa? Karena mau belajar. Beta buang kota ini yang beta sudah ajar-ajar BPD di sana, tapi beta buang kota karena mau belajar. Lo belajar cuma dia, ketua ajar ketemu MC kan, itu saja. Kamu ada pemikiran kan? Itu aja mulai ampun mulai masyarakat itu takut. Orang karena tidak terpukul. Bapak Ibu begitu nggak bicara stop, tidak sana nanti dia terus 3 tahun, yaitu mesti belajar. Jadi itu Bapak Ibu soal tahapan perencanaannya.
terkait dengan tentang musyawarah perubahannya. Proses perubahan itu dia biasanya berlangsung di pertengahan tahun atau paling lambat bulan September tahun berjalan. Musyawarah perubahan bisa terjadi apabila ada keadaan darurat ataupun ada perubahan pagu di kabupaten, ada penambahan biasanya itu. Nah, sehingga dong kasih masuk ke pagu perubahan di pemerintah desa bikin perubahan itu dong kasih tahu di BPD ini ada perubahan, ada anggaran tambah sekian. Lalu bagaimana kira-kira? Kayak kemarin waktu desa tuh dia tambahan 120 juta. Dong sudah bingung bikin apa? Kita sudah Pak Kades mengatur yang pastinya ketua BPD mau di Ambon mengatur. Kantor desa mesti ada teras, dari Bajaringan mesti ada ini, Beta kaget ke dong Subangun, uang belum ada dong Subangun. Ketemu belum toki, begitu. Karena dong sedikit, tadi sekarang Subangun. Itu kemarin bilang tuh belum musyawarah. Sudah gitu kalau itu bilang pada sekarang tuh musyawarah tuh soal. Makanya musyawarah tetap kita kasih gol itu sudah. Karena dong Subangun, pagunya 70 juta. Begitu, bangun sudah jalan. Begitu Bapak Ibu. Jadi segala hal memang karena potong mitra mesti harus ada koordinasi tiap saat. Begitu. Ada masyarakat yang komplain pemerintah desa di Bapak Ibu desa. Ada kesini yang biasa komplain. Pemerintah desa itu begini. BPD kamu atur dulu. Benar. Nah, langkahnya perlu bikin apa? Bermusyawarah yang di mana? Boleh. Kalau biasanya ini beta bikin contoh beta saja pendesa. Biasanya kayak begitu beta langsung bikin surat ke kepala desa. Permohonannya adalah RDP, rapat dengan pendapat. Isinya itu berhubungan dengan aduan masyarakat tentang 1, 2, 3, 4, maka mohon kehadiran Bapak Kades dalam pertemuan yang akan diselenggarakan hari tanggal kementak. Langsung dikasih. Tapi biasanya kita bikin tembusan itu yang Kades takut. Ada tembusan camat, tembusan ke BPMPD itu. Maksudnya ketua barang ini cuma panggil beda saya supaya dokter atau ketua ada kerja lain. Oh iya bagus. Padahal saya tahu kalau saya datang pasti beta lapor ke. Karena prinsipnya kalau pelanggaran dibuat oleh kepala desa, BPD kewajiban untuk bikin teguran. Surat teguran sekali 2 kali saya dengar, maka rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah BPD mengeluarkan keputusannya adalah rekomendasi 1, kepala desa diberhentikan sementara. Bikin begitu kepala desa. Yang terjadi di Maluku sini ternyata kepala desa ada yang pecat BPD. Begitu. Itu bingung. Padahal BPD secara aturan BPD itu diberhentikan oleh unsur pimpinan BPD lewat musyawarah BPD. Itu pun kalau dia langgar larangannya. Dong tahu larangan BPD kan? Gitu. Itu baru rekomendasi pemberhentian. Itu kasih ke kades, kasih ke camat dan oleh kades. Bukan langsung antar ke kades, ke camat. Begitu. Jadi oke. Itu soal perencanaan tadi. Mungkin itu bisa ada dalam diskusi-diskusi sedikit, ada kendala-kendala apa dulu di desa seperti apa. Dan asal dari desa. Kalau tujuh, oke baik. Jemri Silate, sebagai kapasitas sebagai sekretaris BPD Sierra. Ya kita bertanya karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. tadi,
terkait dengan penandatanganan untuk penetapan APBD progres dan juga untuk pencairan itu. Setahu beta itu yang 3-4 tahun yang lalu sudah jalan, ada ketua BPD dia mesti harus mendalami dia tanda tangan. Tapi di akhir-akhir ini selain beta rasa mungkin semua. Nah, atau juga belum mendalami dan ketemu panggil kepala desa bilang aturan sekarang sini ketua BPD saya tanda tangan lain. Jadi kan seperti itu. Jadi mungkin ada penjelasan supaya dari meeting ini kita bisa panggil seperti apa seperti. Baik, cukup. Oke, terima kasih. Oke, lanjut dulu. Ya, terima kasih dengan apa yang tadi sudah disampaikan baik dari Bapak maupun juga dari Pak Una disampaikan terkait dengan yang disampaikan tadi memang sangat baik untuk sebuah pembelajaran dalam tugas dan tanggung jawab BPD, tapi kita berpikir bahwa alangkah baiknya gitu semua ketua yang hadir ini dimasukkan dalam grup sehingga mungkin hanya lewat tanya jawab belum kelihatan bisa kontrol dengan baik terkait dengan tugas dan tanggung jawab BPD. Tapi kalau memang ketua sudah dimasukkan dalam grup dan mungkin ada sehingga ke depan terkait dengan kendala-kendala yang atau menghadapi udah bisa langsung uang ke grup dan mendapat yang baik dari mungkin misalnya. Baik, terima kasih Bu. Nama dan desa. Yang pertama, saya Joni Suraya dari desa Makubui, anggota BPD. Yang pertama, perlu saya bisa sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lurah itu menurut Bapak di sana. Tapi yang kita usulkan kalau bisa Bapak bisa sesuaikan dengan kita di sini dalam proses mungkin bisa dibuat dalam rangkapan beberapa rangkap supaya dia menjadi pelajaran bagi kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, sehingga dia menjadi pengarang bagi kita. Karena memang yang Bapak alami di sana tidak tentu sama dengan di sini. Tapi kalau memang kita mau samakan, mungkin Bapak bisa buat dalam bentuk rekapan begitu, dalam bentuk pelengkap, Bapak bisa sesuaikan sehingga dia bisa jelas. Di desa-desa ini tidak mungkin semua sama, belum tentu. Baik, lanjut sudah. Jadi kira itu saja. Yang berikut, untuk diketahui bahwa apa yang disampaikan tadi ada kebanyakan. Kita selalu diawasi oleh pendamping desa. Kebanyakan pendamping desa yang membuat semua tahapan-tahapan itu. Sehingga ketua BPD dan pemerintah desa itu kayaknya ya ikuti saja. Sementara kemarin saya ikut kegiatan, itu Bapak Bupati bilang bahwa kalau bisa, jangan diambil pendamping desa tidak dua, tetapi ambil di desa. Karena ada beberapa siswa atau mahasiswa itu, ada banyak sadar sebaiknya ambil di situ supaya uang itu dia berputar di desa itu daripada ambil pendamping desa dan buat uang itu dia keluar. Yang barangkali ini beta usulan kira-kira seperti apa kita bisa menyampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Beta sekretaris BPD Desa Malo. Malo. Mungkin beta langsung saja. Dari tadi beta amati Bapak Sopapua punya arahan punya materi yang tadi. Mungkin di sini beta sudah laksanakan semua sesuai mekanisme. Memang awal yang waktu kita masih jadi BPD masih dalam proses pembodohan, nah istilahnya banser kepala desa. Tapi puji syukur karena ada ketua Papdesi yang sudah memberikan bimtek untuk Katong. Di situ Katong sudah bisa bukan pintar tapi sudah bisa sedikit tahu tentang fungsi tugas daripada BPD. Jadi mungkin di sini beta minta dari Pak Papua bahwa beta minta jalan keluar sesuai mekanisme yang begini Pak, maksudnya beta ini sudah menyurati sesuai mekanisme. Kadang dokumen itu kepala desa dia tidak kasih ke saya, sedangkan saya sekretaris yang setiap saat aktif dalam desa, dia serahkan ke ketua BPD yang bertahun-tahun di kota Ambon. Ketika beta minta itu tidak kasih, lalu beta menyurati
bupati tapi tembusan ke camat, ke kepala desa juga dengan yang lain sampai ke inspektorat. Tapi sama saja di atas juga tidak ada tanggapan seperti apa. Jadi beta minta mungkin solusi jalan keluar dari Bapak untuk melengkapi beta punya yang benar-benar beta berjalan sesuai aturan itu. Memang itu benar-benar aturan, jangan sampai di atas lalu dibuang ke tong sampah saja. Begitu mungkin ada jalan-jalan keluar seperti apa supaya bisa semua bisa direalisasi. Lalu yang kedua tentang operasional ini Pak, yang tadi Pak Ketua Provinsi bilang operasional itu dia di bawah sekali. Waktu kemarin untuk penetapan tahun anggaran 2025 beta minta kalau bisa di Desa Maluan itu 15 juta. Tapi dari kepala desa alasannya dana desa itu katong belum tahu apakah dia naik atau turun. Begitu. Jadi cuma alasannya di situ saja. Lalu beta juga ada membuat perdebatan. Beta bilang yang kalau memangnya kepala desa dia tidak mau menerima katong punya itu berarti tanda katong BPD juga tidak tanda tangan. Lalu dia bilang katanya BPD itu tidak kerja apa-apa. Kita bilang Bapak bilang tidak kerja apa-apa. Apa-apa bagaimana? Coba Bapak lihat tanggung jawab BPD. Katong ini BPD membawa aspirasi masyarakat Pak. Jadi di dalam masyarakat lingkungan itu bukan satu masalah, banyak masalah. Tanpa BPD juga Bapak punya program tidak bisa berjalan kalau tidak ada BPD di dalamnya. Jadi beta minta besar begitu karena sudah mulai dari 2020 katong pelantikan BPD, katong minta untuk alat-alat ATK kayak laptop, komputer dengan yang lain-lain tidak pernah dilengkapi. Jadi kadang katong punya mungkin kepala desa pakai strategi itu karena BPD ini kan tidak punya uang, jadi mungkin kasih saja begitu supaya kalau ada masalah kan mesti bisa berbuat apa-apa. Tapi sebagai beta BPD demi kepentingan masyarakat yang orang banyak karena katong membawa aspirasi masyarakat, beta berkorban. Jadi di dalamnya pakai uang pribadi atau katong utang, yang penting program masyarakat itu dia sejahtera. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Dibuka dong, Pak. Nah, lanjut. Nama dan asal desa. Beta nama Bapak Reki Latualia, asalnya statusnya wakil BPD Desa Nur, Pak. Terima kasih atas penjelasan seperti yang sudah dijelaskan. Cuma kita mau tanya sedikit Pak. Dan ini kenyataan realita yang pernah kita alami di Desa Nur. Ketika kepala desa melakukan hal-hal yang keliru buat kita sering dipanggil, kita mempertanyakan, tetapi beliau masih tetap pada prinsip dengan hal yang salah. Satu-satunya jalan ya kita lapor. Kenapa? Di negara ini kan ada tempat-tempat terkait untuk kita melaporkan penyalahgunaan dana desa. Nah, kita tak berproses, kita lapor. Hanya kita lapor sesuai dengan bukti-bukti yang sudah ada. Tetapi ketika kita lapor itu sampai di atas, kita cuma dipersulitkan. Salah satunya seperti misalnya di inspektorat, kita dipersulitkan itu mereka tidak mau tindak lanjuti. Salah satu contoh Hatunur Pak yang kita sudah lapor itu kemarin di bulan Oktober, itu bupati langsung memerintahkan dinas inspektorat untuk turun langsung di desa kami. Pada saat itu saya masih catat 20 sekian Oktober. Pemerintahan khusus, coba bayangkan. Nah, sampai sudah ke sini, mereka kembali ke sana. Saya karena Oktober, November, Desember, saya pada saat itu 13 Desember saya 10, saya mencoba ke inspektorat untuk mempertanyakan seperti apa laporan BPD yang sudah dibuat di sini. Saya langsung pada saat itu saya sedikit dipersulit karena ketua tim yang pada saat itu tidak ada di tempat. Saya kembali. Waktu saya pergi hari Jumat, orang saya hari Selasa, hari Senin kembali. Saya pergi ngomong pribadi Pak, video. Saya pergi ngomong pribadi. Kalau mau surat itu teman-teman kita, tapi untuk koordinasi saya dengan ngomong pribadi. Dan sudah paling banyak kali Pak, saya video. Sudah dari Desember Januari kemarin Pak, 10 Januari. Saya koordinasi lagi dengan Ibu Desi namanya Pak. Beliau lagi sudah tidak aktif. Lalu ada salah satu pegawai baru namanya, saya tidak tahu nama tapi tahu marga Pak Weno. Dia sering saya bangun komunikasi. Jawabannya masih sama dengan jawaban yang di bulan kemarin bahwa sementara dipanggil pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab. Salah satunya yaitu kita punya dana desa
Yang bermasalah itu 500 sekian. Yang bertanggung jawab pada saat itu yang paling besar itu Pak Jimmy. Pak Jimmy adalah apa ya? Supervisor. Oh, Ibu Suti. Ibu Suti nanya. Jawaban saya di Desember seperti itu. Kemarin tanggal Januari tanggal berapa saya coba WA lagi, Pak. Tidak puas saya telepon. Yang tidak tanggap itu Ibu Desi sudah tidak lagi. Tapi puji Tuhan, saya masih dengan ketemu dengan Pak Weno. Ini lewat WA, lewat telepon. Masih sama. Masih seperti jawabannya seperti yang kemarin. Nah, jujur Pak, agenda saya besok saya mau ke sana lagi. Dan jujur, saya juga sudah mempersiapkan. Kalau bisa Pak Desi mempersiapkan media buat kami untuk hal-hal seperti ini, kita bisa paham. Setuju. Ada. Saya mau seperti begitu. Yang penting BPD mau konfirmasi dengan wartawan, Sah. Dan jujur, Pak, ini di luar materi dan saya sangat berharap ketika peningkatan kapasitas BPD lewat Twitter ini dilakukan. Sebentar, salah satu agenda saya berharap dan pimpinan provinsi mempersatukan kami, kumpul bersama, baru kita saling tatap untuk memperkuat dan orang. Beta sangat berharap. Kenapa? Ke depan kalau punya satu desa bermasalah misalnya, coba bayangkan Pak, beta sebelum tadi terang, masalah ini sudah dari April kita menyurati pejabat bupati yang pertama, kedua pun kita menyurati, bahkan tidak puas kami langsung naik ke bupati Pak, bupati yang sekarang, bupati langsung panggil dinas kepala inspektorat di depan kami. Dan terbukti di waktu bertobat tapi buktinya sampai sekarang. Jadi kita juga sangat berharap itu kekuatan media itu penting untuk masalah-masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khalid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beta nama Hana Matayane, Sekretaris BPD Desa Matapang. Iya, setelah beta mengikuti semua pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan juga Bapak Supakua terkait dengan banyak hal tentang BPD ini ke depan, kita lalu mau bilang tentang Desa Makapa. Beberapa tahun dan juga akhir-akhir ini memang ada silang pendapat antara BPD dan pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa. Bapak Ibu, kita mau sampaikan di sini, kemarin itu ada hal-hal yang salah dibuat oleh kepala desa dan BPD langsung BPD langsung bertemu dengan kepala desa membicarakan hal-hal kekeliruan yang terjadi di dalam desa. Dan ketika BPD bertemu dengan kepala desa, itu bukan maunya BPD, karena kami BPD merasa diri bahwa kami adalah aspirasi masyarakat. Dan ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat, kami bertemu dengan kepala desa. Dan sampai detik ini Pak, apa yang kami sampaikan kepala desa belum ada titik terang. Sampai saat ini kepala desa Matapang masih berada di biru. Jadi belum ada titik terang terkait dengan apa-apa saja yang terjadi di dalam desa. Jadi kami mohon arahan di saat ini bagaimana ke depan. Mungkin selama ini BPD Matapang juga dianggap tidak mampu, dan itu memang jujur Pak. Kami tidak mampu menjalankan tugas. Salah satu faktor, kami juga malu hati karena kami adalah keluarga. Tapi ketika kegiatan ini kami jalankan dan kami juga sering didatangi oleh Ketua Pak Desi bersama istri yang dalam hal ini sebagai bendahara. Kami didatangi dan kami didatangi terus untuk bisa merubah segala sesuatu yang selama ini kami diami di dalam desa. Karena itu pikiran kami selaku keluarga, tetapi ketika BPD ini dia berjalan, kami berjanji. Mungkin beda teman-teman sempat, tetapi beda berjanji. Apapun yang terjadi harus menjalani tanggung jawab. Karena yang disampaikan itu katong ini makan uang negara. Jangan katong makan lalu katong diam, lalu katong menginabobokan. Katong punya pimpinan dengan kekeliruan yang dilakukan. Tetapi ketika katong menjalankan tanggung jawab, katong berjanji di tahun 2025 yang dinyatakan BPD lain bahwa BPD Desa Matapang sangat bodoh, katong mulai berusaha setelah BIMTEK ini, katong mulai berusaha untuk katong menjalankan katong tanggung jawab.
minta arahan sedikit tentang apa yang kita sampaikan kepada kami BPD Mantapa supaya solusinya seperti apa kami laksanakan di desa kami. Itu saja Bapak, kurang lebih kita mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Yang pertama, tolong berikan aplaus untuk seluruh anggota DPD. Yang berikut terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Kakak lagi menyangkut dengan persoalan yang dihadapi di Lompok Desa itu. Yang lalu-lalu ada Bernadi ikut sertakan dalam tanda tangan, cuma ikut sertakan ya. Yang sekarang susah yang lain dan meyakini bahwa semua BPD di sini same begitu. Padahal BPD dong ada tantangan ya. Berarti kakak-kakak desa yang mesti tong harus bantu lihat. Jadi kakak, ada mau bilang bahwa mestinya BPD tetap membubuhi tegatangan. Belum ada sampai hari ini regulasi yang menerangkan soal dokumen RKP dan Perdes RKP ataupun APBDes itu ditandatangani tunggal oleh kepala desa. Belum ada. Yang ada adalah berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Itu dalam nomenklatur yang kemudian tertuang dalam Perdes. Itu berarti harus ada tanda tangan kesepakatan ketua BPD di dalamnya. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan berita acara. Dan tadi kita bilang berita acara kesepakatan antara BPD dengan kepala desa. Terus berita acara musyawarah. Jadi kalau itu sampai sering ada, kau menduga-duga saja. Kepala desa lupa, kau menduga-duga. Kepala desa lupa atau kepala desa melupakan. Kalau dia lupa saya lupa, bahkan oleh melupakan itu berat. Dan berat itu mesti disikapi secara baik. Bikin surat ke kepala desa terkait hal itu, minta pertanggungjawaban kepala desa. Bikin surat RDP ada rapat dengan pendapat dari kepala desa, minta klarifikasi soal kenapa waktu saya pernah atau sebelum dilibatkan dalam proses penandatanganan. Kalau kepala desa masih berlari-lari lagi, bikin laporan polisi. Kenapa? Karena dipastikan Bapak Ibu bertanda tangan itu sudah dipalsukan. Kan begitu? Dia mau polisi mana? Itu pidananya lain kan? Bapak saya bisa menjelaskan. Ataukah ke inspektorat dulu ataukah ke BPN dulu. Tanya, tompul dokumen ada? Ada. Suposti sudah. Kau belum tanda tangan. Bagaimana kamu suposti? Kau minta rekapannya. Itu ambil. Dong saya bisa larang. Ambil kamu lihat mana berita acara penandatanganan. Oh itu BPN. So ada tanda tangan, so ada cap. Diduga kuat ada tukang tanda tangan di pemerintah desa dan diduga kuat ada cap ganda. Dengan dasar itulah minta dinas untuk segera fasilitasi baik-baik karena itu hanya di desa atau mitra. Kasih waktu ke dong 1 minggu misalkan. 1 minggu saya lain, kalau saya akan balik ke kantor polisi. Kenapa? Ada pemalsuan tanda tangan. Ini lembaga loh. Makanya begitu mesti kuat dari sisi kelembagaan. Contoh kalau Bakris dikasih soal tata tertib BPD belum. BPD mesti punya taktik yang ngatur soal kelembagaan BPD. Jadi itu nanti itu Bakris membah, Ketua membah, Persek membah. Tapi yang soal yang tadi yang kakak bilang itu begitu saya kata. Kita pastikan kepala desa pasti akan panggil baik-baik. Kalau bilang jangan marah kemarin karena buru-buru. Terlambat itu kalau terlambat tidak ada desa percaya saya bisa posting lagi ya. Kalau begitu oke kau terima tapi berikutnya mesti tidak boleh langgar lagi.
potong aren di kampung ini. Gitu. Boleh Bapak? Siap, terima kasih. Yang berikut apa? Iya, Bapak Ibu, soal tahapan atau soal penurutan itu dia ada 24 dokumen. 24 dokumen yang mesti tergabung dalam satu dokumen besar yang namanya dokumen RKPDes. Ya, ada dokumen 4, saya tidak tebal begini. Bapak Ibu kalau ambil dari Pemdes, itu tebalnya begini. Dan kalau Bapak Ibu malas baca, biasa kalau betul baca cuma di rak sesuai cek. Tapi yang betul adalah lihat berita acaranya. Atau tanda tangan kesehatan ada kesehatan, kalau yang datang kenapa ada tanda tangan rak betul kesehatan sesuai kesehatan. Untuk tahapannya kita coba baca saja. Kita sedang menjelaskan waktu terlalu sudah. Materi ini kita dapat sekitar 3 hari. Tahu panjang karena harus ada simulasi. Paham, tapi itu karena ketua ada di sini, ketua provinsi ada di sini, nanti kalau dengan dosa nanti aku menjelaskan. Yang pertama itu dokumen itu yang pertama adalah berita acara pembentukan tim penyusun RKP, SKT kedua SKT penyusun RKP, terus yang ketiga itu dokumen tentang rencana kerja tindak lanjut RKP, yang keempat tentang daftar rencana program. Kan? Yang kelima tentang data informasi pembiayaan desa, yang keenam tentang daftar prioritas usulan program rencana program desa, yang ketujuh tentang daftar usulan masyarakat. Jadi usulan masyarakat itu ada di dokumennya sendiri, bro. 8, 9 itu daftar kerjasama desa, 10 itu rancangan RKP, 11 itu evaluasi RKP. Evaluasi RKP ini bukan rancangan yang evaluasi. Bapak Ibu pernah evaluasi RKP atau pernah lihat tim evaluasi RKP sebelum atau sebelum? Ada kegiatan-kegiatan yang sedang terlaksana itu mesti evaluasi. Ini jalan ke sini, oh ini sejarah, alasannya apa? Oke, toh semua di rancangan itu berdepan, itu bisa. Yang berikut soal daftar usulan RKP itu kalau ini 2005 mesti ada daftar usulan untuk 2006. Kenapa? Karena usulan di 2005 susah mampu tampung. Oh ini sudah ada ya? Iya, yang dibutuhkan itu ada. Nah kalau ikut itu saja kalau begitu. Saya sudah kasih Pak. Oke, mungkin begitu ya. Kalau itu tahapannya seperti itu sudah. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk lanjut. Baik, yang kedua dari Makububu itu soal pendamping desa, keterlibatan pendamping desa dalam begitu kan? Ya, ini bisa begini saya harus jawab karena saya ada empatan. Ya, apalagi menghubungi terkait menyangkut undang-undang. Kan tadi makasih banyak ya untuk Peter punya teman, punya adik yang sama-sama yang luar biasa, dia sudah kasih apa yang tadi dia kasih itu sangat benar ya, tidak pernah ada yang salah karena saya dengan dia ini membuat tim begini dari Maluku Utara. Programnya kita dua yang buat, kita dua berjalan dari kampung ke kampung, mulai dari jalan kaki pakai sudah semua tertuang banyak yang saya kasih. Biasanya saya kasih materi itu dari awal, dari nol, mulai dari tata cara bikin surat. Karena bicara tentang pemerintahan, kita bicara tentang surat menyurat. Semua yang nanti hal-hal yang tadi disampaikan, perencanaan dan segala macam juga saya sudah sampaikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Makububui yang menyangkut dengan pendamping desa, keterlibatan pendamping desa. Kan saya sudah bilang, mungkin juga beliau juga sudah ambil itu aturan ini. Saya mau tanya lucu. Bukan saya marah ya.
Nanti berulang-ulang kali berpetokan kepada di sini. Bicara tentang pendamping desa itu bicara tentang Permendagri nomor 4 tahun 2023. Ya. Saya sudah bilang, apapun kegiatannya, apapun perencanaan di Republik di desa itu berdasarkan undang-undang, jangan berdasarkan asumsi. Kita bisa tantang orang, bisa tantang bupati, makanya saya bilang tidak perlu takut dengan camat, tidak perlu takut dengan bupati, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bapak-bapak ini pejabat negara dan desa itu ber-APBDes. Yang dimaksud dengan desa ber-APBDes artinya desa mencari sendiri, biaya sendiri, kerja sendiri, cari uang sendiri. Supaya apa? Dia bisa kasih orang yang tidak mampu punya rumah, bangun rumah, berarti rumah itu dia bisa bangun bantuan rumah. Anak-anak yang tidak mampu untuk beasiswa, dia kasih beasiswa. Maupun beasiswa pendidikan yang lanjut ke perguruan tinggi. Itu yang dimaksud dengan pendidikan. Yang dimaksud dengan pendamping desa yang diatur di dalam Undang-Undang Permendes nomor 4 tahun 2023, yaitu pendamping desa dia punya tugas cuma mendampingi, bukan mengatur. Saya sudah kasih regulasinya. Balik bertanya lagi, atau mungkin memperkuat ya, Pak. Tidak apa-apa. Saya bilang baca. Hampir setiap besar saya sudah kasih. Mulai dari tata cara musyawarah perencanaan, musyawarah istimewa pembahasan dan penetapan yang di Meluku tidak pernah lakukan. Saya sudah kasih, betul enggak? Bagaimana tata cara sidang? Kepala desa dulu di mana dan staf? BPD dan anggota DPD-nya di mana? Saya sudah kasih materinya. Dan tidak pernah ada yang dilakukan di Maluku ini. Semua akal-akalan. Maka saya bilang kenapa harus dimanfaatkan, harus didapatkan ini dokumen ini. Harusnya setiap BPD harus pegang satu. Karena kenapa? Seluruh BPD harus tahu. Jangan cuma satu BPD yang tahu. Karena kenapa? Keputusan BPD itu kolektif kolegial. Kolektif kolegial artinya apa? Keputusan bersama-sama. Bapak-bapak, bukan saya mau sombong, tanya beliau. Saya ini mantan kepala desa. Dan kepala desa yang paling datang di sini, pegangan kamunya mana? Mana juknis kamu? Karena juknis kamu adalah undang-undang. Kalau kamu tidak setuju, saya tidak setuju. Kalau kamu baca di situ Permendes nomor 4 tahun 2023 tentang fungsi dan tugas pendamping desa, jangan kamu cuma mau bikin asal kamu punya mau. Karena semua di sini diatur di dalam undang-undang. Ya, Bapak, betul bisa. Kalau pegang administrasi, pegang undang-undang, lalu dia balik bertanya, berarti dia tertanya. Jadi saya pernah baca. Mungkin dia tanya, Pak, kemungkinan kalau dari sisi ini, dia pun triknya bagaimana? Kalau dari sini memang begini, dia pun triknya bagaimana? Saya mau bilang, Hatu Nuru punya masalah. Termasuk ini punya masalah, tidak pernah buka kantor. Ya, kepala desa saya pernah buka kantor tuh. Ya, Pak. Ada juga masalah di desa-desa banyak punya masalah yang saya tidak bisa tercover. Saya tidak bisa dorong secara full. Karena kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu bisa tahu, saya punya kendala, saya punya masalah yang saya hadapi. Saya minta di grup saja, teman-teman, bantu saya 20.000. Sengaja ada orang yang komentar. Permendes nomor 4. Permendes nomor 4 itu bicara tentang fungsi dan tugas pendamping desa. Makanya kalau sudah tahu ini, sudah baca ini, pendamping desa bisa macam-macam. Pak pendamping desa, kamu punya tugas cuma mendampingi, bukan mengatur ketua BPD, karena ketua BPD ini tidak bisa diatur, karena kita berjalan sesuai dengan mekanisme. Oke? Ya, ini sebenarnya ada saudara. Beta siap gas. Beta siap gas. Jangan takut, tetapi beta inginkan, mari BPD bersatu dulu. BPD bersatu dulu. Bersatu bagaimana? BPD mau bersatu keseng? Bersatu keseng? Bersatu dulu. Banyak hal kalau beta mau buka. Oke? Beta lebih paham, beta lebih tahu. Trik-trik itu beta lebih tahu. Beta lebih hafal materi ini. Ya? Tapi kalau terus bersatu bagaimana? Yang beta tegakkan di sini, bersatu dulu. Bersatu dulu.
supaya Malong punya masalah, kita bisa pecahkan sama-sama, kita turun bikin demo di sana. Jangan ke kecamatan, kita langsung ke bupati. Saya yang berdiri di sana. Saya yang demo nanti pegang mic. Kalian tidak boleh pegang mic. Yang penting kalian datang bersama-sama saya. Sepakat? Sepakat. Itu baru dibilang supaya lagi tiap bulan terima. Oke? Oke, terima kasih. Itu saja itu. Suka sport. Itu BPD ada di dalam. Kalau pemerintah desa saja itu kepala desa dia perangkat. Oke? Ya, jadi dong punya kendala ini untuk mendapatkan dokumen ini susah karena kepala desa bilang itu rahasia. Itu yang tidak bersambung. Yang kedua, dong operasional sering terkendala. Terus selanjutnya kepala desa Pandel ini dari desa Hatunurun. Jadi kepala desa ini bisa diatur karena dong ini bila dong raja jadi bisa boleh atur dong. Oke, jadi ketua harus perkuat di sisi hukumnya, administrasinya, aturannya supaya bapak-bapak dong pulang lalu buka acara supaya untuk menambah. Kan ketua BPD itu ada di dalam satu bundle begitu. Saya pernah kasih di tahun 2023 waktu itu. Saya pernah kasih lengkap. Lalu sekarang saya mau tanya, kalau tidak dapat dokumen, padahal sederhana saja. Kan APBD siapa yang bahas? Sekarang bertanya, karena memang di Maluku karena bahas APBD. Jadi APBD tidak. Lo otomatis karena tidak dibahas, maka tidak pernah dapat tanda tangan APBD. Katakanlah, kalau kepala desa dia akan pakai musyawarah istimewa pembahasan penetapan APBD, paling tidak dia bawa kemari dan dia bikin 3 rangka. Proses asli kemarin tanda tangan semua kelar, lalu kasih kita punya asli kita tanda tangan kelar, saya punya, kita suruh kita punya. Supaya sama-sama pegang asli. BPD dilarang pegang kopi, walaupun itu tanda tangan basah. Jangan kita salah tafsir ya. Karena itu kopi, jangan ada kalimat kopi. Kita harap jangan ada kalimat kopi, karena di dalam pemerintahan dia tidak bisa bilang bahwa kopi. Ada APBD kabupaten, APBD provinsi, APBD APBN. Apa harus DPR provinsi, kabupaten, kota dia terima kopi? Tidak ada. Harus asli. Karena kenapa? BPD itu pejabat negara, DPR itu pejabat negara, lembaga negara. Yang sementara APBD-nya itu dia yang sahkan dan dia yang tanda tangan. Ini kan kepala desa Lampung Gaya. Woi, tanda tangan kemana cepat? Jangan ini bupati perintah ke sana. Kalau saya, kamu tanda tangan, kamu uang, saya akan cair. Loh, saya akan cair sudah. Nanti cuma ketemu saja rusak. Tetapi jangan merumbak, jangan merusak terkait dengan undang-undang, terkait dengan tatanan yang sudah ada, mekanisme jangan dirubah. Kalau dirubah, hancur berantakan Pak. Kalau undang-undang bilang begitu ya begitu. Maka saya tegaskan di sini, kalau ada tanda tangan apa, baca baik-baik, lihat baik-baik, apalagi menyangkut dengan musyawarah istimewa pembahasan APBD. Itu tidak pernah dilakukan di Maluku. Bukan saja di Kabupaten Serang bagian barat, di Maluku semua tidak pernah melakukan musyawarah istimewa pembahasan dan penetapan APBD. Musyawarah penetapan APBD, ya, setelah RKPD-nya sudah ada. Ini kalau saya bicarakan cuma ini panjang sebenarnya, tapi itu saya punya materi. Nanti saya atur tata cara, DPD-nya di mana, ketua BPD-nya di mana, sekretaris DPD-nya di mana, tata cara musyawarahnya bagaimana. Pemerintah desa di sini, jangan pemerintah desa musyawarah di sini. Tidak boleh. DPD 5 orang, katakanlah 7, AMPA di sini. Pemerintah desa di sini, masyarakat di sini. Bapak-bapak pernah lihat di DPR, cara tata sidang seperti itu. Nanti dia waktu baca atas pengusulan APBD tahun 2025. Desa apa tahu begitu? Pengusulan, contoh, jalan setapak 100 meter. Apakah anggota ketua BPD setuju atau tidak? Tidak setuju. Anggota setuju atau tidak? Dari 7 orang, 4 tidak setuju. Coret itu kegiatan. Itu haknya BPD. Tidak bisa ada yang intervensi. Dia mau camat, dia mau bupati, dia mau siapapun, tidak berhak untuk mencoret itu. Karena APBD disahkan oleh BPD. Tidak boleh ada intervensi. Ada intervensi, pidana. Maka saya bilang tadi, katakanlah musyawarah perencanaan tidak dibahas oleh BPD, paling tidak
kalau dong mau bawa tanda tangan APBDes, suruh dong bikin 3 rangka. Kamu tanda tangan kau pun dulu, setelah itu mendorong kemari. Kau tanda tangan itu punya, kau dorong, kau pun ke sana, kau mau dorong, kau mau kemari, otomatis pegang asli. Betul bisa? Karena kamu sudah tahu, yang paling penting itu beta diajarkan terkait menyangkut dengan tata cara bikin surat. Bagaimana bikin surat, ya kan? Bagaimana tata cara musyawarah perencanaan, bagaimana musyawarah penetapan APBDes dan seterusnya, supaya kenapa itu yang paling penting.